Hari ini kita bicara tentang melihat kebaikan Allah bagi kita. Kalau saya tanya, seberapa banyak kita bisa melihat kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita? Ya tentu masing-masing kita bisa menjawab dengan cara kita dan pengalaman kita masing-masing. Tapi yang pasti bahwa meskipun kadang-kadang kita rasa tidak melihat kebaikan Tuhan, tapi kebaikan Tuhan itu tetap kita bisa alami, kita tetap bisa rasakan. Ilustrasinya sederhana. Kadang-kadang kita nggak selalu bisa melihat matahari, kan? Tapi apakah matahari itu tidak ada? Kadang-kadang kita tidak selalu melihat bulan, tidak selalu melihat bintang. Tapi apakah itu tidak ada? Jawabannya tidak. Matahari selalu ada, bintang selalu ada, bulan selalu ada. Hanya terkadang karena cuaca, karena perubahan malam, siang menjadi malam, maka kita tidak bisa melihatnya. Demikian pun dengan kehidupan kita, bahwa meskipun kadang-kadang tidak selalu kita rasakan secara jelas, secara luar biasa, tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Sehingga kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan, bisa tolong dibantu. Ayat firman Tuhan Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Perumpamaannya atau ilustrasinya sangat sederhana, bicara tentang bagaimana kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak, bahkan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kalau manusia bisa stok kasihnya atau stok kebaikannya bisa habis, bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis, tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa jangan terlalu berharap kepada manusia, jangan terlalu berharap kepada suatu keadaan, jangan terlalu berharap kepada suatu materi, kekayaan, kesehatan kita, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita bisa menemukan jawaban yang paling jelas, bahwa yang sungguh baik, yang tidak pernah berubah bagi kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga ketika pemazmur bergumul, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Mencari manusia tidak bisa menolong, mencari kejayaan dia sebagai seorang raja, yaitu Daud, tidak bisa menolong, tentaranya tidak bisa menolong. Pada akhirnya dia berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sehingga kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena siapapun. Meskipun terlihatnya ada teman, ada orang yang baik, ada sumber yang menjadi bagian kehidupan kita, ada pekerjaan, ada orang yang berbaik hati, lain sebagainya, atau ada orang tua. Tapi kalau kita melihat ujungnya, itu karena Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Maka kalimat ini adalah kalimat yang tidak pernah berubah sepanjang waktu, tidak pernah digeser dari catatan Alkitab. Bahkan Alkitab terus menambah runtutan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga ini suatu hal yang luar biasa, ya. Nah, waktu kita bicara tentang kebaikan Tuhan, saya ingin mulai dengan sesuatu yang sedikit mengganggu atau menggelisahkan kita. Bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang luar biasa, spektakuler, bahkan sesuatu yang kita idam-idamkan, doa-doakan. Tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu, entah karena kesalahan kita, entah karena
hal yang memang Tuhan mau supaya kita dibentuk oleh Dia. Karena setiap kesulitan, setiap hal yang terjadi itu ada kemungkinan bahwa karena dosa kita, atau karena memang Tuhan ingin membentuk kita, atau karena Tuhan ingin membuat kita lebih menjadi pribadi yang dewasa di dalam Dia. Maka Tuhan seringkali yang pertama dalam kebaikannya mendisiplin orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Sehingga kalau kita baca ayat sebelumnya, sebelum masuk ke ayat 22 sampai 25 ini, maka ratapan itu berbicara tentang banyak hal yang Tuhan izinkan untuk dia alami dalam kehidupan dia. Nanti bisa baca sendiri di rumah. Tapi yang pasti bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan yang dia rasakan sebagai Tuhan yang mencambuk, memukul, bahkan menghalau dia. Tuhan itu sebagai Tuhan yang sepertinya mendirikan tembok, menghalau dia untuk menikmati sesuatu yang baik, ya. Bahkan membawa dia ke dalam situasi yang sangat gelap. Bahkan Tuhan itu seakan-akan digambarkan seperti tidak menjawab doa. Maka kita sering kali merasakan kalau kita berdoa kok Tuhan tidak menjawab, ya. Memang ada kalanya dalam suatu pergumulan kita sepertinya seperti itu. Jadi sepertinya Tuhan jauh, Tuhan tidak pernah menjawab, seakan-akan Tuhan sudah melupakan kita. Tapi ingat, dalam situasi seperti itu ada seorang juga pernah berkata bahwa ketika kita merasakan Tuhan jauh, berarti sebetulnya justru menunjukkan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Karena kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu masih jauh. Artinya kita itu secara rohani masih merasakan membutuhkan Tuhan. Nah, ketika kita masih bisa tahu atau merasakan bahwa Tuhan menghalau kita, mencambuk kita, mendirikan tembok, lalu membawa kita dalam situasi yang gelap, tidak mendengarkan doa kita, bahkan kadang-kadang Tuhan terlihat menutup jalan kita, ya. Mau kesini buntu, mau kesini buntu, mau kesini buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Bahkan semua jalan seakan-akan tidak berpihak pada kita, merintangi jalan-jalan kita. Dan seakan-akan dikatakan di sana Tuhan itu membelokkan jalannya. Jadi dia ingin lurus, Tuhan belokkan. Sama seperti orang Israel harusnya bisa ke Kanaan dengan jalan yang paling cepat, paling mudah, tapi Tuhan membelokkan jalan mereka supaya mereka didisiplin oleh Tuhan. Sampai-sampai hilang lenyap kemasyhuran dan harapannya pada Tuhan. Bahkan juga ia lupa terhadap kebahagiaan dalam dunia ini. Ini memang situasi yang sangat berat, ya. Saya kaget juga. Bahkan dalam suatu catatan yang luar biasa yang dikatakan dalam ratapan ini, dia merasa dia lupa dengan bahagianya karena memang pergumulan yang sangat berat. Bahkan sampai hilang lenyap kemasyhuran dan harapannya pada Tuhan. Nah, dalam titik ini memang titik yang sangat kritis, ya. Artinya orang bisa setelah itu kembali kepada Tuhan, atau kemudian orang menjauh dan kecewa pada Tuhan. Nah, tidak sedikit kemudian karena situasi yang dialami, maka orang kecewa kepada Tuhan. Jadi dia rasa jiwanya itu begitu tertekan. Pernah gak kita mengalami situasi seperti ini sepanjang tahun ini? Semuanya aman-aman saja? Kami pernah mengalami situasi yang sangat berat. Ya memang bagi kami sebagai hamba Tuhan gak mungkin kami ceritakan kepada orang lain. Situasi yang sangat berat. Orang tidak tahu kami tidak punya apa-apa. Ya meskipun masih bisa makan dan minum, tetapi begitu banyak pergumulan yang sangat berat yang kami alami. Ya kalau orang lihat wajah saya memakai jas seperti ini, sepertinya orang enak, ya, nggak susah hidupnya. Malah orang berpikir, wah enak Pak Niko, ya, banyak dukungan dan sebagainya. Nah dalam situasi itu memang kami sangat bergumul, ya. Ya karena itu suatu proses yang dia alami. Ya kalau kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana situasi-situasi yang sulit,
maka kita bisa merasakan detak jantung apa yang diungkapkan oleh seorang ratapan ini. Sehingga kata-kata bicara tentang kebaikan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu bukan hanya sekedar datar ya. Bukan hanya sekedar ya Tuhan baik bagi saya, Dia luar biasa. Bukan sekedar seperti itu. Tapi bicara tentang bagaimana suatu perubahan yang sangat dahsyat ya. Dari situasi yang sangat kelam, yang tertekan, yang seakan-akan bukan hanya manusia tidak berpihak pada dia, tetapi Tuhan pun seakan-akan menekan dia, membawa dia dalam situasi yang sangat gelap. Jadi sampai jiwanya itu begitu tertekan, sehingga ayat penghiburan yang luar biasa yang dikatakan oleh Alkitab, tidak selalu kalau kita mengalami satu situasi yang tidak mudah karena Tuhan memang jengkel atau Tuhan sudah tidak sayang kepada kita, tidak. Tapi bagi kita orang percaya, kita dihibur dengan firman Tuhan bagaimana memang dalam situasi yang demikian Alkitab berkata, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan ditegur, dia akan Tuhan hajar. Ini kalimat yang tidak enak ya, karena Tuhan yang maha kasih, masa Tuhan menegur, mengajar orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Tapi itu bentuk daripada suatu kerendahan hati. Bagaimana orang percaya yang mau merendahkan diri, dibentuk oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan. Ya kalau kita nggak mau diajar, dibentuk oleh Tuhan, cuma mau dikasihi, ya kita menjadi anak yang gampangan. Maka kalau kita hanya ingin berkat saja daripada Tuhan, kita ingin kesembuhan saja, kelancaran saja, lalu kalau ada situasi yang sulit kita jadi marah, kecewa kepada Tuhan, berarti kita masih anak-anak yang gampangan ya, anak-anak yang belum bertumbuh secara rohani, kedewasaan rohani. Karena anak-anak yang dewasa adalah ada sesuatu yang baik, ya dia bersyukur, dia sangat bersuka cita. Tapi ada situasi yang sulit, dia akan menghadapinya. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya. Dan kami belajar bagaimana menghadapi situasi, bukan hanya situasi yang mudah, tapi situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit ini ya memang sangat bergumul, memang kadang-kadang tak terkatakan, memang dalam situasi yang luar biasa. Tapi itu suatu pembelajaran yang sangat indah. Kita banyak mendengar kisah bagaimana orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, mulai dari kehidupan mereka yang sangat luar biasa menyedihkan, bahkan situasi yang sangat gelap, situasi yang sangat buruk. Ada seorang pendeta yang terkenal sekarang ini, meskipun dia aliran lain, banyak pengajaran dia yang saya tidak setuju. Tapi yang menarik bahwa waktu Tuhan mengangkat dia, Tuhan dengan mudah bisa mengangkat orang. Dulu dikatakan waktu dia ke gereja, ya harus naik busway. Jadi jangan putus asa ya bagi yang naik busway ya. Dia naik busway, datang pagi-pagi, jam 5 sudah ada di salah satu gedung dikatakan. Oh dia masih sebagai orang yang tidak dikenal, sengsara. Setelah itu pulangnya bukan naik busway lagi, jalan kaki. Dan jalan kakinya cukup jauh. Tapi hari-hari ini dia sangat dikenal oleh banyak orang. Dalam proses kehidupan kita ya kadang Tuhan membentuk seseorang dengan caranya kita nggak bisa membandingkan kita dengan orang lain. Tapi yang pasti bahwa ketika ada disiplin Tuhan, di situ ada maksud Tuhan. Bahkan kalau Tuhan mau mengangkat kita, dalam sekejap Tuhan bisa melakukannya, entah dengan cara apapun. Tapi yang pasti bahwa kasih setia Tuhan itu dibalut dengan teguran dan disiplin. Maka kalau kita memang melakukan suatu kesalahan, bisa diklik, melakukan dosa, dalam hal ini ya kita bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Bertobat artinya ya kalau kita melakukan dosa, ya kita bukan hanya mengaku tapi berhenti dari dosa-dosa kita. Ya, jangan menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa ya.
Jangan menganggap bahwa oh saya berbuat dosa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Mungkin manusia tidak tahu, Tuhan tahu perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka kita harus secara sadar untuk datang pada Dia dan mohon pengampunan. Bahkan kita berbalik kepada jalannya. Sehingga dalam teguran Tuhan itu, Tuhan ingin kita taat melakukan kehendak-Nya. Ya kadang-kadang tidak selalu karena dosa ya. Tapi karena seperti Yunus misalnya. Yunus enggak karena dosa dia, tapi karena dia tidak mau taat pada panggilan Tuhan, maka dikatakan dia harus mengalami situasi yang sangat luar biasa, menjadi kisah yang sangat luar biasa kan, ditelan oleh ikan. Dan itu pun dipaksa oleh Tuhan, dia malah marah kepada Tuhan. Dia tidak rela memberitakan berita Injil kepada orang-orang Niniwe. Lalu dia memberitakan Injil, dia gak senang karena orang Niniwe bertobat. Dia hanya senang kalau orang Niniwe itu dihukum oleh Tuhan. Jadi satu-satu orang yang pernah hadir di dunia ini yang gak senang orang bertobat, yaitu dia, Nabi Yunus. Ya kalau kita sukacita luar biasa ya, semua daerah itu, satu kota itu datang pada Tuhan dan bertobat. Tapi Yunus tidak mau menikmati sukacita sama seperti sukacita yang Tuhan nikmati. Kenapa saya katakan Tuhan bersukacita? Karena satu orang dikatakan bertobat, semua malaikat Tuhan bersukacita. Artinya bahwa kalau kita mengaku dosa kita kembali kepada Tuhan, malaikat Tuhan sendiri bersukacita karena kita taat melakukan kehendak-Nya. Jadi taat melakukan kehendak Dia, kembali kepada Dia. Apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita, kita kerjakan. Jadi hidup kita juga harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mau apa kita cari dalam dunia? Mau cari uang terus menerus? Mau cari kesehatan terus menerus? Mau cari teman terus menerus? Mau cari pujian orang terus menerus? Mau cari populer dan sebagainya? Apa yang mau kita cari? Semua itu kita cari nggak pernah kita puas, dan nggak pernah kita akan pernah bisa berhenti. Karena itu seperti candu ya. Dapat uang banyak, pengen uang lagi, pengen uang lagi, pengen uang lagi. Belum pernah kita hari ini mendengarkan suatu kabar bahwa ada orang yang sangat kaya, lalu dia pengen berhenti jadi orang kaya, dia stop mencari harta. Elon Musk saja masih mencari, ya kan? Orang yang sangat kaya. Tapi bukan berarti kita malas-malasan lalu tidak mau bekerja, lalu kita berpikir, Pak, saya sudah cukup, Pak. Yang pasti bahwa goal kita adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, segala potensi, segala hal yang indah-indah yang perlu kita nikmati, pada akhirnya ya kalau kita sehat, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita misalnya pintar, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mempunyai harta, muliakanlah nama Tuhan dengan harta kita. Kalau kita ditambah lagi satu gelar, mungkin dari S1 jadi S2, jadi S2, S3, setelah S3, S apa lagi? S teler ya, S terus. Lama-lama SS sama saja. Lebih baik kita disiplin diri kita dengan taat pada Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Ya memang kadang-kadang pukulan daripada Tuhan itu tidak mudah ya. Itu sama seperti seorang pemazmur di dalam Mazmur 73. Dia sangat bergumul dengan hidupnya. Waktu dilihat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka itu lancar, kaya, enak jalan hidupnya. Bahkan saking kurang ajarnya orang-orang ini, dikatakan mereka berani mengata-ngatai Allah. Sementara pemazmur ini dia rajin datang bersembah sujud di hadapan Tuhan, dia rajin taat kepada Taurat Tuhan. Dikatakan dia setiap hari kena tulah ya kan, dipukul oleh Tuhan dalam tanda kutip. Dia mengalami ganjaran-ganjaran daripada Tuhan. Bagaimana kita membandingkan kebaikan Tuhan dengan kepada orang ini dengan kebaikan terhadap kita? Kita yang rajin
dipukul oleh Tuhan. Mereka yang sembrono hidupnya, tidak takut Tuhan, justru kaya, gemuk, dan sukses ya. Tapi Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa orang-orang seperti itu memang Tuhan biarkan. Makanya kalau lihat orang gemuk-gemuk ya, itu memang Tuhan biarkan. Atau yang gemuk jangan tersinggung ya. Atau orang-orang yang mengalami suatu kesuksesan, ya kadang-kadang memang Tuhan biarkan. Ya tidak selalu orang gemuk atau orang sukses itu jalan hidupnya adalah jalan hidup yang klasik ya. Tapi yang pasti bahwa kita nggak perlu cemburu. Kita tetap aja di dalam suatu track yang benar. Karena lebih baik kita dalam disiplin Tuhan, tapi Tuhan memeluk kita, Tuhan mengasihi kita, daripada kita dibiarkan Tuhan, kita diizinkan Tuhan menikmati banyak hal, tapi sebetulnya Tuhan membuang kita. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa. Maka kalau ada orang misalnya menegur kita, bukan karena orang jengkel pada kita kadang-kadang. Seperti orang tua misalnya menegur anaknya, bukan karena jengkel kan? Memang ada situasi yang jengkel kadang-kadang, tetapi karena tujuan yang besar adalah suatu kebaikan, suatu perubahan, suatu kemajuan, suatu kedewasaan. Jadi jikalau Tuhan mendisiplin itu karena Dia mengasihi kita. Ya kita bisa lihat misalnya bos di kantor. Kadang-kadang bos di kantor kita memang ada bos yang jahat, memang cari-cari kesalahan. Tetapi ada bos yang memang baik, hanya fokus pada suatu kesalahan tertentu. Ya memang kesalahan itu harus dirubah. Jadi jangan bos marah kita jadi marah juga kan. Nah, dalam hal apapun, termasuk juga waktu kita dalam melayani Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang saya juga memang orang tipenya yang juga sangat kencang juga kalau mendisiplin dalam hal-hal tertentu. Kalau engkau sudah tidak lagi didisiplin oleh Dia, ya hati-hati ya. Misalnya kalau bos berkata, ya udah kerjakan aja yang kamu mau. Nah, berarti udah tanda-tanda kan. Lalu bos tiba-tiba ngasih mobil yang bagus kan. Jangan terlalu senang dulu. Mungkin itu mobil yang terakhir yang diberikan kepada kita. Ya saya pernah mendengar suatu kantor memang sudah berulang-ulang mendidik seseorang, tapi dia bermain dengan kliennya, bukannya mendukung perusahaan di mana dia bekerja, justru mendukung kepada kliennya, perusahaan yang lain. Ya meskipun mungkin dia dapat dari sana kan, dapat suatu bonus lah dari sana. Tapi karena bos sudah tegur, sudah bertanya, ngasih tahu dan sebagainya, ya pada akhirnya dia dipanggil, lalu diberi mobil yang baru. Setelah itu disuruh keluar. Jadi kalau bos itu ngasih mobil atau ngasih sesuatu kadang-kadang belum tentu ya. Kita pikir kalau bos sudah jengkel tiba-tiba langsung peringatan SP dan sebagainya. Ternyata enggak semua seperti itu. Ya bersyukurlah kalau ada SP dulu 1, 2 ya kan. Waktu ketiga nih, hati-hati nih. Tapi kalau tiba-tiba kasih mobil kita udah senang duluan ya kan. Tahu-taunya ya udah, ini pemberian yang terakhir. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya kan? Katanya kan. Jadi sudah tidak lagi dipedulikan oleh Dia, bahkan dibuang oleh Dia. Maka kalau Tuhan mengajar kita itu sesuatu yang baik. Jadi memang saya mau katakan bahwa dalam hidup ini meskipun kita dapat banyak hal ya, semua kebaikan-kebaikan itu kebaikan-kebaikan secara jasmani, tapi memang dalam dunia ini ada satu ruang yang tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa diisi dengan hal yang lain, yaitu diisi oleh Tuhan, kecuali diisi oleh Tuhan. Maka sehebat apapun kita di luar sana, kalau bukan Tuhan yang mengisi kehidupan kita, ya kita selalu kosong. Mungkin kita bisa berkata, saya bisa nggak datang pada Tuhan, saya bisa nggak beribadah pada Tuhan. Oke, sementara waktu sampai kita menjelang kematian. Tapi pada titik menjelang kematian pada akhirnya kita
harus berkata bahwa kita memang membutuhkan Tuhan. Dan seperti khotbah yang pernah kita dengarkan, mungkin kita tidak akan menerima Tuhan dalam dunia ini, tapi suatu waktu di dalam Filipi dikatakan semua orang akan sujud lutut di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia memerlukan Tuhan. Meskipun dalam situasi itu orang sudah terlambat. Yang pasti bahwa tanpa Tuhan yang mengisi kehidupan kita, ya jalan kehidupan kita itu kosong. Jalan kehidupan kita itu tidak ada maknanya. Meskipun secara manusia kita dielulu, kita sangat dihargai, kita sangat dihormati. Jadi jangan coba-coba kita hanya mengisi kehidupan kita ini dengan kesenangan-kesenangan jasmani, hobi, kekayaan, kenikmatan duniawi. Maka isilah hidup kita dengan suatu hubungan yang benar, suatu kehidupan yang baik, bahkan kehidupan yang bermakna di dalam Tuhan. Maka isilah hidup kita itu dengan melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan-kebaikan Tuhan ada pahit, ada manis, ada terang, ada gelap, ada sukacita, ada duka cita. Bahkan ada berkelimpahan, ada berkekurangan. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Oh Tuhan baik pada saya kalau semuanya manis-manis saja. Oh Tuhan baik kepada saya kalau semua jalan kehidupan saya itu terang. Oh Tuhan baik kepada saya kalau apa yang saya doakan Tuhan selalu menjawab. Ternyata Alkitab tidak mencatat semuanya itu. Alkitab mencatat bahwa dalam situasi apapun tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, jadi besar kesetiaan. Artinya bahwa kita dapat melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit Tuhan sedang mengukir kita. Dalam situasi yang senang Tuhan sedang menghibur kita, menguatkan kita, mengangkat kita, menolong kita, memimpin kehidupan kita. Jadi maka izinkan Tuhan untuk mengukir kehidupan kita, menghibur kita, menyertai kita. Maka kalau Tuhan begitu baik kepada kita, ya kita pun harus berlaku setia di hadapan Dia. Kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari dikatakan. Bisa diklik. Jadi Tuhan tidak pernah kurang cara untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dan cara kerja Tuhan itu tidak selalu sama ya, terhadap kita, terhadap orang lain. Bahkan bagi diri kita pun kadang-kadang kita berpikir rumusnya gini, ternyata lain. Saya dalam situasi yang saya alami, banyak hal yang saya pikir harusnya begini kemarin, tapi waktu dijalani ternyata bukan begini lagi, ada yang lain. Jadi versi-versi yang Tuhan izinkan untuk kita alami cara kerjanya, yaitu begitu banyak. Bahkan bisa saya sebut seperti 1001 cara ya Tuhan menolong kita. Karena bisa melalui orang lain, karena bisa melalui teman, bahkan kadang Tuhan bisa melalui keluarga kita, bahkan melalui diri kita Tuhan bisa menolong. Atau cara-caranya yang tak terduga, yang memang tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Sehingga kalau kita mau merumuskan kebaikan Tuhan itu nggak bisa satu rumus. Maka kalau orang mau merumuskan, oh supaya kita membuat Tuhan baik kepada kita, berilah perpuluhan sebanyak-banyaknya. Maka yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, ya kan? Yang seret-seret jadi lancar, yang jelek jadi ganteng atau jadi cantik. Ya nggak bisa seperti itu. Itu rumus duniawi. Ya, kalau Tuhan bisa dirumuskan seperti itu, gampang ikut Tuhan kan? Paling gampang. Oh supaya Tuhan baik kepada saya, maka saya akan memberi. Ya kalau orang 10 ya saya jadi 20. Ya kita jadi bertanding-tanding nih. Ya kalau saya sudah tahu rumusnya, saya kasih 10%, Tuhan akan kasih kepada saya nanti berlipat-lipat, ya kan? Setiap bulan saya akan memberi. Kalau bisa ya 20, nanti Tuhan berlipat lagi kan? Jadi kayak sesuatu yang recehan hubungan dengan Tuhan.
Jadi kebaikan Tuhan itu tidak diukur dengan apa yang kita lakukan, sehingga sepertinya kalau kita baik, lalu Tuhan akan baik kepada kita. Nah, kalau kita jahat, Tuhan akan jahat kepada kita. Tidak. Jadi kebaikan Tuhan itu tetap. Kalau kita salah, Tuhan tegur, itu wujud kebaikannya. Ya kalau kita baik, ya Tuhan pimpin pelihara. Kadang-kadang ada jalan Tuhan yang lain yang memang Tuhan ingin kita di sana, kita bisa mengalami situasi tertentu. Jadi kita pikir Tuhan kadang-kadang punya satu rumus saja, tapi ternyata Tuhan begitu banyak rumus yang tidak kita ketahui. Yang memang cara Tuhan sempurna. Salah satu contoh, dulu saya berpikir bahwa pasangan saya orang Kalimantan kan, itu contoh sederhana. Ternyata Tuhan bawa lalu menikah dengan istri saya kan, orang Jawa. Saya juga nggak pernah menduga ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga nggak pernah menduga ketemu dengan saya, ya kan? Jadi kenapa kita bisa bertemu? Bukan karena rumus saya yang saya ketahui, itu karena Tuhan. Kenapa ada GPSK Gospel Grace? Saya nggak pernah mimpi sebelumnya. Nah, tapi itu cara Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan membengkokkan jalan kita, bahkan membawa kita dalam situasi yang tidak mudah. Ada maksud-maksudnya yang sempurna. Maka cara Tuhan itu berbeda, ya, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kadang-kadang bisa melalui orang jahat kepada kita, bisa melalui memang orang baik kepada kita, bisa melalui situasi yang mudah, bisa melalui situasi yang sulit. Jadi cara Tuhan memimpin kita dalam suatu step tertentu itu dengan caranya yang sempurna. Jadi hidup kita Tuhan terus pimpin sampai titik ini. Saya ingin katakan bahwa kadang pasti ada kehidupan yang manis, ada kehidupan yang pahit, ada mudah, ada yang sulit. Tapi hidup kita ini belum berakhir. Yang pasti bahwa semasa kita masih bernapas, kebaikan Tuhan secara jasmani tetap bisa kita alami. Pemeliharaan selalu kita alami. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita. Jadi saya bisa melihat bagaimana masing-masing kita ini akan mengalami suatu perubahan. Perubahan, ya saya tidak tahu seperti apa, tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Yang berikutnya bicara tentang dikatakan adalah baik orang berharap kepadanya, jiwa mencari Dia, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, adalah baik menanggung beban dari Tuhan dengan berdiam diri. Jadi kalimat-kalimat seperti ini memang suatu kalimat yang luar biasa, karena ini membawa kita untuk melihat kebaikan Tuhan, sekaligus juga membuat kita untuk memang secara pribadi kita itu diingatkan kembali sebagai respon kita. Kalau Tuhan begitu baik kepada kita di dalam situasi apapun, ya maka respon kita itu adalah apa? Ya respon kita adalah ya kita berharap kepadanya, kita mencari Dia. Ya sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ya kita tidak bisa berharap kepada orang lain, ya. Tahun depan pun kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Kita tidak bisa berharap berita baik dari media, berita baik dari sumber-sumber mungkin yang kita percaya. Tapi kita bisa berharap terus kepada Tuhan. Saya belajar dalam situasi COVID, kita hampir tidak bisa menolong orang lain. Orang mengalami duka seakan-akan orang duka sendirian. Orang sakit sendirian. Kita mengalami kesulitan yang sangat besar. Bahkan keluarga kita kadang-kadang ya demam aja kita pikir udah kena COVID kan waktu itu kan. Jadi kita mulai sedikit menjauh, kalau tidak kita coba
memakai masker. Sampai dulu waktu saya kena, istri dan anak-anak tidur sendiri, saya lama diungsi di satu kamar. Ya, makan seperti dikasih di depan pintu seperti itu kan. Jadi memang situasi seperti itu situasi yang sulit. Tapi yang pasti bahwa itu mengingatkan kepada kita dalam titik tertentu kita tidak bisa berharap kepada siapapun. Ya paling kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kalau ditarik sedikit, kita bisa berharap kepada orang-orang yang memang ada di sekitar kita. Tapi berharap kepada Tuhan itu kekuatan kita. Dan kemudian jiwa yang mencari Dia. Yang mencari Dia bukan hanya datang ke gereja ya, tapi mencari Dia dalam doa kita, dalam pembacaan firman yang kita lakukan, dalam persekutuan di keluarga kita. Nah, ini harus kita tumbuh kembangkan dalam keluarga kita supaya ada spirit memang mencari Dia. Kalau udah lesu, tidak ada jiwa lagi atau semangat lagi untuk mencari Dia, berarti ini tanda-tanda suatu kematian secara rohani. Nah, kalau kita masih rindu beribadah, rindu melayani, rindu berdoa, rindu membaca firman, nah itu artinya detak jantung secara rohani kita masih sehat. Jadi mencari Dia adalah memang satu kesukaan bagi orang percaya. Kemudian adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ada masalah-masalah yang kadang-kadang bisa kita ceritakan kepada orang lain, dan mungkin ada orang lain yang bisa memberikan solusi. Tapi ada suatu masalah tertentu yang kadang-kadang ya memang ini masalah antara saya dengan Tuhan, dan saya dengan Tuhanlah yang tahu tentang semuanya itu. Mungkin kita sudah berdoa tentang sesuatu yang memang kita sangat harapkan, tapi tidak kunjung datang. Orang-orang sudah membantu kita, orang-orang sudah mendoakan kita, tapi pada akhirnya jawaban itu kita nantikan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi kita menanti dengan Dia pertolongan Tuhan itu bukan berarti kita tanpa action ya, tapi dengan penuh harap, berharap Tuhan nolong kita, berharap Tuhan segera menjawab situasi yang kita alami ini. Adalah baik menanggung beban dari Tuhan dengan berdiam diri. Nah ini, jadi dalam situasi-situasi kebaikan Tuhan ya, jadi kita bisa menjadi pribadi juga yang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan tanggungkan bagi kehidupan kita. Jadi menanggung beban dari Tuhan dengan berdiam diri. Jadi berdiam diri itu bicara tentang ya saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap menantikan pertolongan Tuhan, tapi saya tanggung semua beban daripada Tuhan. Ya sebetulnya menanggung beban daripada Tuhan, apalagi dalam konteks melayani, itu nggak gampang. Saya setuju bahwa apa yang dikatakan Pak Rudi, seringkali kadang orang-orang berhitung dalam suatu pelayanan. Tapi kalau kita berhitung ya kita salah. Karena sebetulnya ketika kita diberi suatu beban pelayanan, itu satu anugerah, suatu kebahagiaan daripada Tuhan. Saya dalam pergumulan saya, terutama dalam pelayanan Gospel Grace, hampir saya ingin berkata bahwa ya saya ingin serahkan kepada orang lain. Karena saya sendiri merasa ya saya punya keluarga, saya juga punya kehidupan, ya kan. Sementara kalau ketemu dengan orang kan kayaknya apa yang dikerjakan dia, saya juga bisa kerjakan kok. Dia punya hasil yang banyak, secara materi, saya juga bisa mendapatkan seperti itu. Sampai saya berkata kepada istri saya, bagaimana kalau kita serahkan kepada orang ini, lalu kita memang fokus untuk bekerja. Ada satu pemikiran seperti itu. Maka jangan berpikir, oh enak ya jadi Paniko ya selalu berdiri di depan, oh enak ya hari Minggu khotbah dan sebagainya. Tidak seenak yang dibayangkan, tapi juga tidak sesulit yang dibayangkan ya, karena selalu ada anugerah Tuhan.
Tapi yang pasti bahwa kalau kita mau menanggung suatu beban, tidak selalu mudah. Ada kala-kalanya kita berada di titik-titik tertentu. Tapi kunci kebahagiaan kita bukan pada apa yang kita lihat. Karena Alkitab juga berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kunci kebahagiaan kita adalah menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Berdiam, menantikan pertolongan Tuhan. Beban Tuhan beri, kita bersukacita. Karena kita tahu di balik beban itu ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu tahu ya, hari ini kalau saya mau mengundang banyak orang bisa, terutama orang-orang yang berkhotbah ya, ya kita punya satu level dalam suatu pelayanan. Itu bicara tentang reputasi kita. Karena apa? Karena kita pun dalam menanggung beban ini nggak mudah. Menanggung beban ini ya kita bertanggung jawab pada Tuhan, kita bertanggung jawab kepada sesama. Maka ya kita harus belajar terhadap beban yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya makanya kita nggak boleh asal jadi, asal jalan, asal ada. Ya kenapa nggak boleh seperti itu? Karena yang kita lakukan untuk Tuhan. Ingat, Tuhan begitu baik kepada kita. Masakah kita memberi yang terburuk pada Tuhan? Ya kan? Nafas kita dari Tuhan. Tuhan mau ambil hari ini nafas, gampang. Saya sudah ceritakan. Teman saya bahagia, gelarnya doktor. Besoknya Tuhan ambil. Jadi itu sesuatu yang menjadi suatu perenungan bagi kita. Jadi kalau Tuhan masih beri anugerah melayani, menikmati setiap kebaikannya, oleh mencari Dia, berharap kepada Dia, memikul kuk dalam masa kehidupan kita patut bersukacita. Maka kita harus bawa kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia untuk menyukakan hati Dia dan memuliakan nama-Nya. Kalau Tuhan begitu baik dalam situasi apapun, maka kita pun harus berperilaku baik dalam situasi apapun dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya rindu bahwa pikirkan kebaikan Tuhan tahun ini apa? Kebaikan Tuhan dalam warna yang gelap dan warna yang terang, atau dalam suatu kemudahan atau situasi yang sulit. Pikirkan semuanya itu. Dan pikirkan titik kita hari ini. Itu kira-kira apa yang Tuhan kerjakan waktu itu untuk kita, itu bermanfaat apa tidak. Kalau saya merasa bahwa apa yang Tuhan kerjakan di titik apapun sampai titik ini, itu sangat bermanfaat bagi saya. Meskipun tidak semua yang Tuhan kerjakan itu mudah saya pahami, saya pun tetap belajar. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kebaikan-Nya, itu hanya karena kasih setia Tuhan semata bagi kehidupan kita.